Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Puji Tuhan, pada malam hari yang indah ini kita akan sama-sama beribadah untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan, dan tentunya untuk kebahagiaan kita, untuk kerohanian kita boleh semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Mulai dari malam hari ini kita akan sama-sama mengikuti ibadah perayaan, di mana dengan temanya adalah Aku Akan Pergi, dan pada malam hari ini subtemanya adalah Kuasa Doa. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh selalu menjadi kekuatan kita dan menguatkan kita menjalani hari-hari kita sambil menantikan kedatangan Tuhan. Untuk itu saya mengundang kita semuanya boleh sama-sama berdoa dalam hati kita masing-masing. Dan kita rindu untuk memohon kuasa Roh Kudus boleh hadir bersama-sama dengan kita. Biarlah kiranya kuasa Tuhan ini akan menuntun kita, dan firman ini adalah firman dari Tuhan, dan kita boleh dipakai semuanya menjadi alat-alat Tuhan yang efektif bagi kemuliaan-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Baik, saat ini kita akan beribadah. Perayaan ibadah ini ada dua. Yang pertama adalah melalui Facebook, dan yang kedua adalah melalui Zoom meeting. Untuk itu kita akan sama-sama mengikuti melalui Zoom meeting ini. Tetapi saya akan tetap memasang untuk Facebook supaya kiranya kita boleh sama-sama dikuatkan. Baik Anda yang menonton melalui saya ucapkan selamat malam, Zoom meeting maupun selamat Facebook. datang kepada saudara-saudara yang telah hadir di acara kebaktian CGC kita via Zoom dengan tema besar kita Aku Akan Pergi. Dengan judul pembahasan pada malam ini adalah Kuasa Doa. Baik, sebelum kita akan memulai kebaktian kita, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk mengundang Roh Kudus hadir di dalam hati kita. Baik, kita akan mendengarkan lagu pujian dari lagu Sion nomor 455. Mari kita bernyanyi lagu Sion 455. Sendu
sea billows roar. Whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Baik, selanjutnya doa firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Benny. Waktu dan tempat yang persilakan. Baiklah, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, kembali kami datang kepadamu, memuji, memuliakan namamu. Kami datang untuk berserah, kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan pada malam hari ini adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak hamba-Mu. Bahkan itu semuanya adalah dikuasai oleh Roh Tuhan, sehingga apa yang menjadi pikiran, hati, lidah, dan bibir hamba, semuanya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Memberkati kami semuanya, baik yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di Facebook, bahkan mereka yang akan mendengarkan firman Tuhan ini nantinya, boleh menjadi berkat dan kekuatan di sepanjang hidup mereka, semakin bergantung dan berserah hanya kepada Tuhan sambil menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat malam bagi kita semuanya. Sebuah kesempatan yang indah bagi kita pada malam hari yang indah ini, di mana kita boleh bersama-sama mengikuti rangkaian perayaan ibadah selama 3 malam berturut-turut, mulai dari malam hari ini dengan tema besar yaitu Aku Akan Pergi, dan dengan subjudulnya pada malam hari ini adalah Kuasa Doa. Aku akan pergi. Nah, sebuah pertanyaan tentunya akan kita tanyakan ketika kita memiliki sebuah komitmen, aku akan pergi, atau dalam bahasa Inggris I will go. Pertanyaannya adalah, siapa pergi? Kenapa pergi? Dengan apa pergi? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas pada malam hari yang indah ini, sehingga kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Yesus, kita adalah orang-orang yang memang benar-benar mengerti keimanan kita dan tahu apa yang menjadi tujuan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak akan bertanding, ya, Rasul Paulus pakai istilah bertanding. Kita tidak akan bertanding tanpa tujuan. Digambarkan sebagai petinju, kita tidak akan bertarung sembarangan. Kita tahu apa tujuan kita dan kita tahu kemana kita akan pergi. Dan pertanyaannya adalah, siapa pergi? Nah, ini pertanyaannya. Tentunya ketika kita menanyakan ini, sesuai dengan tema besar kita adalah aku akan pergi. Aku, bukan dia, bukan kamu, bukan mereka, tetapi aku. Nah, biarlah kiranya pertanyaan ini kita jawab masing-masing dengan menyatakan aku. Kemudian kita akan bertanya, kenapa pergi? Ya, kenapa pergi? Sebuah pertanyaan yang sangat penting yang harus kita tanyakan dalam kehidupan kita, sehingga keimanan kita akan semakin bertumbuh dan sempurna di dalam Tuhan. Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu
yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kenapa pergi? Karena yang berkata untuk pergi adalah Yesus. Yesus yang berkata kepada murid-muridnya dahulu kala dan kepada saya dan saudara sekarang ini, pergilah, pergilah. Di dalam kitab Markus dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Dengan perikop yang sama, Markus menuliskan bahwa Yesus yang berkata, pergilah. Untuk apa Yesus menyuruh murid-murid pergi? Yaitu memberitakan Injil. Yang luar biasa adalah respons murid-murid pada saat itu adalah mereka pun pergilah. Itu sebabnya saya rindu selama 3 malam hari ini kita akan sama-sama memiliki satu komitmen yang diperbaharui. Karena ini sesuatu yang memang sebenarnya sudah menjadi janji di dalam baptisan kita ketika kita menerima Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Atau mungkin bagi Anda yang akan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat pribadimu, sebagai Tuhan pribadimu, maka kata-kata yang sama yang Yesus akan katakan kepada Anda dan saya adalah pergilah. Maka kita pun akan merespons dengan pergi, yaitu pergi memberitakan Injil. Kenapa kita harus pergi? Rasul yang kekasih Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-12 sampai 21 berkata, sesungguhnya kata Yesus, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi ketika kita bertanya kenapa kita akan pergi, tentunya karena saya dan saudara adalah orang-orang yang menyatakan bahwa saya percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita percaya kepadanya, Yesus katakan bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Itu sebabnya pekerjaan yang Yesus lakukan adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Inilah kabar Injil bahwa Tuhan Yesus telah menggantikan saya dan saudara, orang-orang berdosa yang seharusnya dihukum, tetapi Yesus menimpakan kepada dirinya hukuman maut itu. Dan tentunya kasih yang begitu besar ini, ya, kenapa kita akan pergi? Karena kita mengasihi siapa? Mengasihi Yesus. 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11 firman Tuhan berkata, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya, yang mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi ketika saya katakan, ketika Anda katakan aku akan pergi, tentunya kita pergi untuk menginjil karena Allah telah lebih dahulu mengasihi saya. Saya telah lebih dahulu diinjili oleh Allah. Saya telah lebih dahulu mendapatkan kabar baik itu. Saya yang merasakan sukacita yang besar oleh karena kasih Tuhan itu. Rindu juga untuk mengasihi. Itu sebabnya haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi kenapa kita mau pergi? Kenapa kita akan pergi? Kenapa aku akan pergi? Karena kita rindu untuk saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kabar Injil menyatakan bahwa kasih Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus, sangat besar sekali. Kita yang tadinya berpisah dari Allah, jauh dari Allah, disebutkan sebagai sahabat-sahabatnya. Dia rela memberikan nyawanya kepada kita. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 16. Yaitu,
bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi ketika kita memutuskan aku akan pergi, ini adalah sebuah kewajiban bagi saya dan saudara. Ini bukan sesuatu yang dipaksakan. Ini adalah menjadi beban, tanggung jawab yang memang secara sadar kita memahaminya, mengertinya, dan rindu sekali untuk menjadi bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Wajib menyerahkan nyawa kita juga. Berapa banyak dari antara kita, Bapak Ibu Saudara, yang telah menjadi Kristen, mungkin baru 1 bulan, mungkin 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Apakah kita telah menyadari kasih Tuhan yang begitu besar mengajak kita untuk pergi, memberitakan Injil? Bahkan kita menyadari, memahami, dan memberikan sebuah keputusan, saya wajib juga menyerahkan nyawa saya untuk saudara-saudara saya, karena Allah, Yesus Kristus telah lebih dahulu menyerahkan nyawanya bagi saya. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 ayat 24. Rasul Paulus, seorang yang dahulunya adalah terkenal sebagai pembunuh, yang suka mengejar-ngejar umat Tuhan untuk dibunuh, yang akhirnya dia sendiri secara pribadi bertemu dengan Yesus. Dia belajar kepada Yesus, dia mengenal Yesus, dan dia mengakui Yesus dan percaya kepadanya sebagai Tuhannya, sebagai juru selamatnya. Dia katakan demikian, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Wah, luar biasa Paulus, yang dulunya seorang pembunuh, bertobat, pada akhirnya dia katakan tidak menghiraukan nyawanya. Kenapa dia mau pergi? Kenapa dia mau pergi? Untuk mencapai garis akhir. Kenapa saya dan saudara akan putuskan, katakan malam hari ini, Tuhan Yesus, aku akan pergi, I will go, untuk mencapai garis akhir, untuk menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada masing-masing saya dan saudara yang mengaku percaya kepadanya, yang mengaku mengasihi Tuhan Yesus, yang telah lebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Biarlah kiranya Bapak Ibu, ketika kita memahami hal-hal ini, malam hari ini kita kembali mengulang janji kita kepada Tuhan sebagai orang-orang percaya. Berikutnya pertanyaan kita adalah, dengan apa kita pergi? Ya, sebelum kita akan menjawab ini, tentunya kita mau tanya dulu dengan Yesus. Ya, tentunya kita akan tanya melalui firman-Nya Alkitab. Dalam Matius pasal 29, Yesus berkata demikian, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ya, belajarlah pada siapa? Pada Tuhan Yesus. Jangan belajar sama pendeta, jangan belajar sama ketua jemaat, jangan belajar kepada sesama anggota atau kepada orang-orang lain. Bahkan ia mengaku dirinya guru-guru atau para pemberita Injil, tapi sebenarnya tidak. Mereka hanyalah serigala yang mau mengambil keuntungan dari Anda dan saya. Pertama-tama yang harus kita mau datang adalah belajar kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia memberikan tugas itu. Tentunya ketika kita belajar kepada Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Bukan berarti saya katakan salah belajar sama pendeta, bukan berarti salah belajar sama ketua, bukan berarti belajar kepada anggota-anggota atau saudara-saudara seiman, bukan. Tetapi ketika mereka mengajar Anda dan saya, apakah mereka telah mengenalkan Yesus itu? Apakah mereka betul-betul hanya menyampaikan alat saja untuk kasih tahu inilah kata Tuhan Yesus? Kalau ya, bolehlah kita belajar kepada mereka dengan ketentuan mereka menyatakan apa yang Yesus mau. Amin. Yesus katakan belajarlah padaku. Tentunya kita mengakui Yesus sebagai guru kita. Lukas 6 ayat 40 katakan, Yesus katakan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Yesus
adalah guru ilahi saya dan saudara. Kita belajar kepada dia. Kita adalah murid-muridnya. Kalau murid-murid rasul-rasul dahulu kala belajar kepada Yesus sebagai guru ilahi mereka, dan mereka berhasil, sukses mereka. Ya, Rasul Paulus berhasil, dia sukses, dia mengakhiri dari segala pertandingan imannya. Dia telah menyelesaikan segala pelayanan yang diembankan tugas itu oleh Yesus Kristus. Tentunya saya dan saudara juga boleh berhasil dan sukses. Terjemahan yang lain katakan bahwa Tuhan Yesus rindu memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran yang cukup supaya kita menjadi murid yang terlatih, supaya setiap orang, saya dan saudara, boleh disempurnakan. Ya, Lukas 6 ayat 40. Nah, ketika kita belajar pada Yesus, Alkitab firman Tuhan berkata dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lukas 5 ayat 16 katakan, akan tetapi ia, Yesus, mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jadi ketika kita belajar kepada Yesus, satu pelajaran yang sangat penting yang kita dapatkan ketika Yesus mengambil tugas pelayanan di dunia ini, dia memberikan contoh kepada saya dan saudara, yaitu doa. Yesus pergi dengan apa? Dengan doa. Maka kita pun ketika bertanya, aku akan pergi. Dengan apa aku pergi? Tentunya dengan doa, sama seperti Yesus. Yesus menjadikan doa sebagai bagian penting dalam hidupnya. Markus 1 ayat 35, Yesus memulai pagi-pagi benar dengan doa. Matius 14 ayat 23, Yesus menutup malam hari dengan doa. Dimulai pagi hari dengan doa, ditutup malam hari dengan doa. Tentunya kita, saya dan saudara juga sangat perlu, sangat penting untuk mengikuti teladan ini. Guru ilahi kita, juru selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus telah memberikan contoh itu. Doa adalah membuka hati. Membuka hati kita kepada Allah seperti kepada seorang sahabat. Doa itu perlu, bukan karena supaya Allah mengetahui apa kita sebenarnya, melainkan untuk menyanggupkan kita menerima Tuhan. Doa bukanlah membawa Allah turun kepada kita, melainkan doa itu adalah membawa saya dan saudara naik kepada Tuhan. Luar biasa. Luar biasa doa. Itu sebabnya pada malam hari ini aku akan pergi kuasa doa. Mari kita pergi dengan kuasa doa. Doa adalah nafas jiwa, nafas kerohanian saya dan saudara. Jadi bisa bayangkan, sedikit berdoa, sedikit bernafas. Banyak berdoa berarti banyak apa? Bernafas. Bisakah kita tidak bernafas? Tentunya tidak bisa. Ya, hanya beberapa menit saja kita untuk boleh kuat tidak apa? Tidak bernafas. Itu sebabnya kalau doa adalah nafas jiwa, ya janganlah kita tunggu-tunggu 1 hari, 2 hari baru kita apa? Berdoa. Doa adalah rahasia. Luar biasa ini. Rahasia kuasa. Banyak atau sedikit sekali orang yang memahami kuasa doa. Doa adalah rahasia kuasa rohani. Tidak ada kuasa, tidak ada sarana kasih karunia lain yang dapat menggantikan doa. Doa membuat kesehatan jiwa terpelihara. Doa membawa hati dekat kepada sumber kehidupan. Doa menguatkan persendian dan otot pengalaman keagamaan. Itu sebabnya kalau keagamaan kita suam-suam kuku, kalau kita merasakan tidak semangat dalam keimanan kita, berarti ada yang kurang dalam hal kita berdoa. Itu sebabnya mari kita berdoa. Karena doa adalah nafas jiwa, doa adalah kuasa rohani. Tidak ada sarana kasih karunia lain yang dapat menggantikan doa. Yesus sudah menyatakannya dalam kehidupannya ketika dia berada dalam dunia ini. Melalaikan kebiasaan berdoa atau berdoa secara tidak teratur, sekarang dan seterusnya, yang kelihatannya mungkin nyaman, tanpa itu dengan teratur kita membuat saya dan saudara bisa lepas dari Allah.
Kemampuan-kemampuan rohani kita bisa kehilangan kekuatannya. Pengalaman keagamaan kita akan menjadi kurang sehat dan kita akan menjadi kurang semangat. Tentunya kita tidak mau ya. Kita tidak mau untuk hal itu. Kita mau semangat, kita mau sehat, kita mau kemampuan rohani kita kuat. Mari berdoa. Itulah kuasa doa. Lebih lanjut dikatakan bahwa doa itu adalah bagian dari iman. Firman Tuhan berkata bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Itu sebabnya orang yang beriman pasti adalah seorang pendoa. Anda tahu bahwa setan, iblis, musuh kita memberikan banyak sekali penggodaan. Dan kadang-kadang kita merasa tidak perlu untuk apa? Berdoa. Ya, seringkali mungkin keluar dari rumah, mau ke pasar saja kok, enggak usah berdoa. Tapi perhatikan kutipan demikian. Ketika kita merasa paling tidak perlu untuk berdoa kepada Tuhan, inilah saatnya kita paling perlu untuk berdoa. Dengan melakukannya, dengan berdoa, kita akan menghancurkan jerat-jerat iblis. Awan kegelapan akan lenyap. Dan kita akan merasakan keindahan kehadiran Yesus Kristus. Luar biasa. Itulah sebabnya doa itu penuh dengan kuasa. Banyak berdoa, banyak kuasa. Sedikit berdoa, sedikit kuasa. Tidak berdoa, tidak ada kuasa. Bagaimana mungkin kita bisa menang terhadap jerat iblis tanpa berdoa? 1 Tesalonika 5 ayat 17 firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Dalam bahasa terjemahan Inggrisnya, pray without ceasing. Berdoalah dengan tidak henti-hentinya. Berdoalah dengan tidak berkeputusan. Senantiasalah berdoa, senantiasalah berdoa. Dan kamu akan bersedia untuk kedatangan Yesus. Luar biasa. Sambil menantikan kedatangan Tuhan, kita terus-menerus berdoa. Ya, itu artinya kita bersedia. Kapan saja Tuhan datang, kita bersedia. Amin. Jangan pernah meragukan kuasa doa. Kenapa? Sementara kita melakukan pekerjaan kita setiap hari, kita harus mengangkat jiwa ke surga dengan doa. Permohonan dalam hati ini naik seperti kemenyan di hadapan tahta kasih karunia, sehingga musuh pun tercengang. Orang Kristen yang tetap hatinya kepada Allah sedemikian rupa, yang suka berdoa tadi, tidak dapat dikalahkan. Tidak ada seni kejahatan yang dapat membinasakan damai sejahtera orang-orang Kristen yang suka untuk berdoa. Semua janji dari firman Allah, segenap kuasa kasih karunia ilahi dan segenap sumber daya Tuhan dijanjikan untuk mengamankan kelepasan orang-orang Kristen yang suka berdoa. Begitulah Henokh, ratusan tahun hidup berjalan dengan Allah. Dan Allah dengan Henokh suatu pertolongan pada waktunya, pada setiap kali diperlukan. Jadi Henokh, dia akan hidup-hidup ke surga. Jangan lupa, dia adalah seorang pendoa. Amin. Kita juga rindu Tuhan Yesus datang ketika kita masih hidup. Mari kita suka untuk apa? Untuk berdoa. Adalah suatu hal yang ajaib bahwa kita dapat berdoa dengan berhasil, bahwa makhluk yang tidak layak, saya dan saudara, dan bersalah, memiliki kuasa untuk mempersembahkan permohonan kita kepada Allah. Kuasa lebih tinggi apakah yang dapat diidam-idamkan lebih daripada ini? Yaitu dihubungkan dengan Allah yang kekal. Melalui apa? Melalui doa. Yesus berkata dalam Mazmur 16 ayat 8 yang kita kutip. Inilah kata-kata Tuhan melalui ilham kepada hambanya. Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jadi doa itu adalah iman, kita memandang kepada Tuhan, bahwa Ia berada di sebelah kanan kita, sehingga kita tidak akan pernah goyah. Tuhan memberkati kita selalu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kalau tidak ada tempat yang nyaman atau layak
atau tidak memungkinkan untuk berdoa, bagaimana? Ya, ini tentunya kita perlu bertanya, bagaimana? Dalam pelayan Injil lebih lanjut kutipannya demikian. Kita dapat berhubungan dengan Allah dalam hati. Dalam hati kita. Kita dapat berjalan ke dalam persahabatan dengan Kristus apabila terlibat dalam pekerjaan kita sehari-hari. Kita dapat menyampaikan kerinduan hati kita yang tidak kedengaran oleh telinga manusia. Tetapi perkataan itu yang dalam hati itu sebagai doa kita kepada Tuhan tidak dapat lenyap begitu saja ke dalam keheningan ataupun hilang. Tidak ada yang dapat menenggelamkan keinginan jiwa kita itu. Itu akan timbul di atas hiruk pikuknya jalan, di atas hingar-bingarnya mesin. Kepada Allah kita berbicara dalam hati, dan doa kita pun akan didengar. Itu sebabnya bagaimana mungkin bisa terus-menerus berdoa? Ya, ini tadi, di dalam hati. Di dalam hati. Kuasa dalam berdoa bukanlah kehendak kita. Bukanlah pada kehendak kita. Tetapi seperti Yesus hendaknya kita berdoa. Yang dicatat di dalam Matius 26 ayat 39. Kemudian doa itu Yesus ulangi lagi untuk kedua kali di ayatnya yang ke-42. Matius 26 ayat 39 katakan demikian. Yesus maju sedikit, dia sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Yesus ulangi kembali kata-kata ini, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Luar biasa. Kuasa dalam berdoa itu terletak kepada penyerahan iman saya dan saudara kepada kehendak Tuhan. Bukan memaksakan kehendak kita, keinginan kita, bukan. Apapun yang engkau sampaikan dalam doa, biarlah kiranya itu diakhiri dengan seperti yang engkau kehendaki. Di dalam nama Yesus, amin. Biarlah kiranya doa-doa kita bukanlah doa-doa yang memaksakan kehendak. Boleh berdoa untuk meminta seperti Elia, ya, sampai berulang-ulang kali diminta permintaan yang sama. Kalau memang itu kehendak Tuhan, ujian bagi saya dan saudara, ya Tuhan akan memberikan jawaban itu. Tetapi ingat, poinnya adalah kuasa doa, kunci sukses dalam kuasa doa adalah biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Lagu yang kita nyanyikan tadi di pembukaan, lagu Sion nomor 455. Pada saat damai perjalananku. Itu lirik lagu dengan judul aslinya adalah It is Well with My Soul. Ditulis oleh seorang yang bernama Horatio Spafford dan musiknya dibuat oleh sahabatnya Phillips Paul Bliss. Horatio adalah seorang pengacara sekaligus pengusaha sukses di Chicago. Horatio memiliki seorang istri yang bernama Anna dan 5 orang anak, 1 laki-laki dan 4 orang perempuan. Pada tahun 1860-an, keluarga Spafford merupakan salah satu keluarga yang terpandang di Chicago, Amerika Serikat. Horatio mendapat keuntungan besar dari investasinya dalam real estate di sepanjang tepi Danau Michigan waktu itu. Walaupun hidupnya serba berkelimpahan, tetapi keluarga Spafford sangat aktif dalam kegiatan gereja. Dan dia adalah seorang jemaat yang setia dari gereja Presbyterian pada waktu itu. Namun kehidupan tak selamanya membahagiakan bagi keluarga Horatio. Tragedi terjadi pada tahun 1870 ketika putra satu-satunya yang waktu itu berusia 4 tahun harus meninggal akibat demam berdarah. Tidak lama kemudian tragedi kembali melanda keluarga Horatio. Tepatnya pada tahun 1871. Terjadi sebuah kebakaran besar menurut sejarah di Chicago pada saat itu. Lebih tepatnya mereka sebutkan tragedi atau peristiwa itu dengan Great Chicago Fire. Yang menyapu habis semua aset-aset real estate pada saat itu, termasuk aset real estate daripada Horatio. Sehingga perusahaannya pun bangkrut.
tidak berdiam diri dan jatuh dalam depresi, Horatio kembali membangun usahanya sambil membantu sesama warga Chicago lainnya yang kehilangan tempat tinggal. Ketika keadaan mulai membaik, Horatio berencana membawa keluarganya berlibur ke Eropa untuk menenangkan diri. Pada tahun 1873, sahabatnya sekaligus seorang penginjil yang terkenal, penginjil besar pada saat itu di Amerika, yang bernama D.L. Moody, di mana mereka berencana untuk mengadakan pertemuan penginjilan di Inggris. Sehingga Horatio membawa istri dan keempat anak perempuannya untuk mengikuti pertemuan tersebut. Kemudian keluarga Horatio ini bersiap untuk berlayar ke Inggris, menaiki sebuah kapal uap Prancis yang bernama Ville du Havre dari pelabuhan New York dengan melintasi Samudra Atlantik. Nah, sesaat sebelum keberangkatan kapal ini meninggalkan pelabuhan, Horatio yang tadinya harus berangkat dengan istri dan keempat anak perempuannya, dia terpaksa harus menunda keberangkatannya karena ada urusan bisnis yang sangat penting yang tidak bisa ditunda. Sehingga dia berjanji kepada istri dan empat anaknya, putra perempuannya ini, bahwa dia akan menyusul kemudian. Sehingga berangkatlah ini istri dan keempat anak perempuannya, sementara Horatio akan menyusul sesudah urusannya selesai. Tetapi pada malam tanggal 22 November 1873, tragedi kembali menerpa keluarga Horatio. Kapal Ville du Havre yang mereka tumpangi bertabrakan dengan kapal besi Inggris The Lost Earl, dan hanya dalam tempo 12 menit kapal itu tenggelam dan akhirnya menewaskan 226 penumpang, termasuk keempat putri Horatio yang bernama Annie, Maggie, Bessie, dan Tanetta. Anna Spafford, istri Horatio, termasuk salah satu dari sedikitnya 47 orang yang selamat pada waktu itu. Anna, istri daripada Horatio yang selamat dari kecelakaan kapal tersebut, mengisahkan saat-saat terakhir ketika tragedi itu merenggut nyawa keempat putrinya. Dia katakan, "Aku merasa seperti tersedot dengan keras ke bawah. Bayi Tanetta terlepas dari tanganku karena benturan dengan beberapa puing kapal. Benturan itu begitu keras sehingga lenganku memar parah. Tapi aku mencoba menggapai untuk menangkap bayiku dan berhasil menangkap gaunnya. Namun sesaat kemudian ombak menghantam dan merobek baju yang kugenggam dan menghempaskan bayiku dari tanganku selamanya." Dengan tubuh penuh memar dan luka, Anna Spafford berhasil diselamatkan. Namun semua rasa sakit yang dideritanya tidak sebanding dengan kepedihan hati akibat kehilangan keempat putrinya. Anna benar-benar hancur. Namun dalam kesedihan dan keputusasaannya, ia mendengar suara lembut berbicara kepadanya, "Engkau diselamatkan untuk suatu tujuan." Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita berdoa, apakah suara yang sama juga Anda dengarkan? Bahwa Yesus Kristus menyelamatkan saya dan saudara untuk suatu tujuan. Ana teringat seorang teman pernah berkata, "Sangat mudah untuk bersyukur ketika engkau memiliki segala sesuatu, tetapi melupakan Tuhan dan hanya mengingatnya saat berada dalam masalah." Sebuah kutipan dalam Pelayan Injil dikatakan, "Jadi mintalah, maka kamu akan menerima. Mintalah kerendahan hati, hikmat, keberanian, peningkatan iman. Kepada setiap doa yang bersungguh-sungguh, jawabannya akan datang. Mungkin jawaban itu tidak datang sebagaimana yang engkau inginkan, atau pada waktu engkau menunggunya. Tetapi itu akan datang dengan cara dan pada waktu yang akan memenuhi keperluanmu dengan sebaik-baiknya. Doa yang engkau persembahkan dalam kesunyian, dalam kelelahan, dalam pencobaan, dijawab Allah. Tidak selalu sesuai dengan pengharapanmu, tetapi selalu untuk kebaikanmu."
Inilah sebabnya kenapa kita harus berdoa seperti Yesus. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Karena mungkin doa-doa kita terjawab tidak selalu sesuai dengan pengharapan kita. Tetapi itu pasti selalu untuk kebaikan kita. Amin. 9 hari setelah diselamatkan dan tiba di Wales, Cardiff, Ana mengirimkan telegram kepada suaminya. Telegram itu berisi kalimat, "Safe alone. What shall I do?" Selamat sendirian. Apa yang harus kulakukan? Horatio yang menerima telegram itu bergegas menuju Inggris dari Amerika Serikat untuk menemani istrinya Ana untuk berada di sisinya dalam masa-masa berat tersebut. Dalam perjalanan menuju Inggris, kapal yang ditumpangi dia bersama-sama dengan kapten kapal, dan kapten kapal itu menunjukkan lokasi di mana kapal Ville du Havre yang tenggelam yang menewaskan keempat putri Horatio. Malam itu Horatio tidak dapat tidur. Berjam-jam lamanya ia merenungkan dan mengingat semua tragedi yang terjadi pada keluarganya dan keempat putrinya yang meninggal di tengah-tengah Samudra Atlantik itu. Dalam keadaan hati yang hancur, Horatio menulis pada secarik kertas, "It is well, the will of God be done." Baiklah, kehendak Tuhan yang jadi. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah doa dari seorang yang bernama Horatio yang menciptakan atau mengubah lagu yang kita nyanyikan tadi, lagu Sion nomor 455. Lagu yang juga sangat saya sukai sejak saya masih kecil. Di atas kapal itulah Horatio menulis, "It is well with my soul." Baiklah, baiklah bagiku. Ketika bertemu kembali dengan istrinya, ia berkata, "Kita tidak kehilangan anak-anak kita. Kita hanya berpisah dengan mereka untuk sementara." Doa yang dengan tekun dinaikkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka semua janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab-Nya akan menjadi bagian kita. Itu akan menguatkan kita. Inilah kuasa doa. Horatio telah mengalaminya. Horatio membawa anak kembali ke Chicago, Amerika untuk memulai kembali kehidupan mereka. Tuhan mengarunia mereka 3 orang anak. Tetapi sayangnya pada tahun 1876 putra mereka yang lahir itu diberi nama Horatio. Kemudian anak yang kedua mereka dikarunia bernama Grace, Berta, dan 2 tahun kemudian Grace. Tetapi yang tragis adalah Horatio, anak laki-laki itu, pada umur kira-kira 3-4 tahun, dia juga akhirnya meninggal karena penyakit demam berdarah seperti kakaknya yang terdahulu. Belum hilang kepedihan akibat wafatnya Horatio kecil. Jemaat yang harusnya menguatkan mereka justru mengucilkan mereka dengan alasan, pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan keluarga Horatio Spafford sehingga banyak tragedi menimpa mereka. Dalam buku Pelayan Injil, Yesus kehidupannya adalah kehidupan yang tetap dalam percaya. Sekalipun dia terus-menerus ditimpa pencobaan setiap hari, bahkan para pemimpin-pemimpin bangsanya menentang dia, tapi Yesus mengetahui bahwa ia harus menguatkan kemanusiaannya dengan doa. Apalagi saya dan saudara, kita pun dipanggil untuk menguatkan kemanusiaan kita ini dengan doa, supaya kita boleh menjadi berkat sama seperti Yesus menjadi berkat bagi manusia. Kita pun harus menjadi berkat bagi banyak orang. Yesus harus berhubungan dengan Allah melalui doa, sehingga dari Tuhan beroleh tenaga, ketabahan, dan keteguhan. Tentunya kita juga rindu untuk mendapatkan tenaga, ketabahan, dan keteguhan. Sekalipun seluruh dunia ini akan menyingkirkan kita, akan menjauhkan atau bahkan mengucilkan kita, tapi doa akan memberikan kepada kita kuasa. Tuhan sendiri akan memberi kita tenaga, ketabahan, dan keteguhan. Karena tidak lagi diterima di gereja dan di lingkungannya. Pada bulan September 1881, Horatio membawa keluarganya menuju Yerusalem dan menetap di sana bersama beberapa kawan
yang juga ikut pindah bersama dia. Kutipan lain dalam buku Pelayan Injil katakan demikian. Berjaga, berdoa, bekerja. Berjaga, berdoa, bekerja. Inilah orang Kristen. Kehidupan seorang Kristen yang benar adalah kehidupan yang tetap berdoa. Ia, orang Kristen, mengetahui bahwa terang dan kekuatan satu hari tidaklah cukup untuk menghadapi pencobaan dan pertikaian yang berikutnya. Setan terus-menerus mengubah godaannya. Setiap hari kita akan ditempatkan dalam keadaan lingkungan yang berbeda-beda dan dalam babak-babak yang menanti dan menunggu kita. Maka kita akan dikelilingi oleh bahaya yang baru dan tetap diserang oleh pencobaan yang baru dan tidak disangka-sangka. Hanyalah melalui kekuatan dan kasih karunia yang diperoleh dari surga melalui doa tadi, maka kita dapat berharap menghadapi pencobaan dan melaksanakan kewajiban-kewajiban di hadapan kita. Kenapa doa ini sangat berkuasa? Karena doa menyadarkan saya dan saudara, menaikkan hati kita kepada sumber kehidupan, bahwa di dalam kita tidak ada apa-apa. Kita tidak punya kuasa apa-apa. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Tidak ada apapun dari kita yang bisa kita andalkan untuk menghadapi pencobaan. Itu sebabnya kenapa kita sangat dan selalu rindu untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan adalah segalanya bagi kita. Lebih lanjut, Horatio diceritakan memulai sebuah kelompok pelayanan yang kemudian nanti dikenal sebagai American Colony di Yerusalem. Mereka melayani orang-orang yang kekurangan, membantu orang miskin, merawat orang sakit, dan menampung anak-anak tunawisma. Tujuan mereka hanyalah untuk menunjukkan kasih Yesus kepada sesama yang menderita. Aku harus pergi, aku akan pergi dengan kuasa doa. Untuk apa? Memberitakan Injil, menunjukkan kasih Yesus kepada sesama yang menderita akibat perhambaan dosa, akibat kegelapan dunia ini. Banyak orang yang rindu untuk dituntun dan diperkenalkan kepada Tuhan Yesus. Tetapi pertama-tama bagi kita yang percaya, mari kita mulai dengan doa. Putri Horatio Bertha Spafford Foster menulis kisah ini dalam bukunya Our Jerusalem. Dia katakan di dalam bukunya demikian. Di Chicago, ayah mencari penjelasan tentang hidupnya. Hingga saat ini, semuanya mengalir dengan lembut seperti sungai. Kedamaian rohani dan keamanan telah menopang awal hidupnya. Kehidupan keluarganya tetap tinggal. Tempat tinggalnya, orang di sekelilingnya bertanya-tanya, kesalahan apa yang menyebabkan terjadinya tragedi demi tragedi beruntun pada Horatio dan Anna Spafford. Tapi Putri Horatio katakan, tapi ayah yakin bahwa Allah baik dan ia akan melihat anak-anaknya lagi di surga nanti. Hal ini menenangkan hatinya. Bagi ayah, keadaan itu seperti melewati lembah bayang-bayang maut, tapi imannya bangkit dan kuat. Horatio tentunya adalah seorang pendoa. Dia seorang pendoa. Dia boleh katakan, dia boleh bersaksi kepada orang-orang terdekatnya. Putrinya menyaksikannya. Dari segala tragedi yang terjadi, lagu yang telah digubah oleh Horatio, baiklah, baiklah bagiku. It is well in my soul. Allah itu baik. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Allah kita maha kuasa. Wahyu 19 ayat 6. Kasih sayang Allah kita itu besar. Nehemia 9 ayat 19. Siang dan malam melindungi kita. Untuk selamanya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Aku akan pergi. Kuasa doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya firman ini menguatkan kami. Bahwa mungkin dalam melaksanakan tugas yang Tuhan embankan, tidak selalu menyenangkan, bahkan mungkin bisa seperti Horasio. Banyak tragedi yang terjadi. Tetapi kami mau tetap setia. Karena Yesus sendiri setia di dalam melaksanakan tugas itu ketika berada di dunia. Bagian kami adalah untuk selalu berserah kepadamu. Dengan mata iman kami tertuju kepada sorga. Kami akan selalu berdoa. Karena dengan doa, janji-janji Tuhan yang sudah Engkau janjikan akan menjadi bagian kami yang percaya. Sertai kami selalu Tuhan, berkati kami, sehingga malam hari ini kami mau kembali berkomitmen kepada Tuhan. Aku akan pergi, bukan dengan kuasa kami, tetapi dengan kuasa Tuhan melalui doa. Berkati kami pula besok yang akan kembali mengikuti rangkaian perayaan ibadah ini. Di dalam nama Yesus, kiranya engkau semua diberkati sampai Tuhan datang. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.